Saya. Silakan. Ada bisa kita diskusikan Ibu? Yuk. Gini Bang, saya kan mau bertanya ya. Boleh, boleh. Gimana ya nanyanya ya? Gak apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Kenapa kalian menyembah manusia gitu kayak? Ya. Soal Ka'bah ini loh Bang. Ka'bah? Bapak tanya di sini. Iya. Iya. Oh ya. Terus kenapa Ka'bah Ibu? Kan dibilangnya suci ya Ka'bah ini. Tapi saya tuh ragu gitu loh. Ibu yakin Islam? Saya Islam. Coba Ibu syahadat sebentar untuk Cuma memastikan. aku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke, teman-teman, guys, ini real Islam ya. Ini kita nggak ada, Ibu kita nggak ada janjian di belakang-belakang ya. Kamu naik anti progres, nggak ada ya kita janjian ya. Katanya. Gak ada. Oke, silakan. Ya kiamat, apakah Ka'bah itu tempat suci atau tidak? Ibu perhatikan baik-baik Ibu ya. Iya. Perhatiin ya. Ya silakan kiamat ya. Ya, jadi apa nih yang di dalam pandangan KL ini sehingga berpikir kok sepertinya bukan tempat suci apa gitu? Silakan. Soalnya gini, kan ada kasus itu ya, si transgender Isa Zega itu. Harusnya kan pakai bajunya kan ihram kan, laki-laki. Nah, sedangkan aku banyak orang lihat itu yang perempuan, yang apa banyak yang apa ya, nggak melihat Ka'bah lah, yang nggak melihat ini di tanah suci itu loh. Karena pendosa, dicapnya kan kayak gitu. Nah, sedangkan si transgender ini kan pendosa juga kan, dia kan merubah kodratnya ini kan. Tapi kok bisa dia sampai megang Ka'bah, sampai apa ya, nangis-nangis kayak gitu-gitu loh Bang, nggak terjadi apa-apa gitu loh. Harusnya terjadi apa ekspektasinya? Ya harusnya kan banyak orangnya kan, adalah yang sampai nangis-nangis nggak kelihatan Ka'bah ini, nggak kelihatan di mana letaknya ini kan. Ada, aku lihat videonya banyaknya kan kayak gitu, yang pendosa ini. Terus nggak terjadi apa-apa gitu sama dia ya? Anehnya gitu. Ya nggak terjadi, malah bisa megang dia, tahu letaknya di situ gitu. Jadi ragu aku itu loh. Coba gini, sedikit sedikit bang, Bu. Ya, Bu, jangan mikir kapal tempat suci Bu. Kecoa aja bisa terbang di situ. Apa yang suci sih kecoa bisa di situ ah? Nah. Iya, jadi KL tahu nggak kalau orang ihram itu nggak pakai daleman? Oh, kurang tahu aku itu ya. Oh, coba nih aku kasih ya adanya. Ya. Nanti perenungannya begini ya. Kalau di masjid itu kan laki-laki sama perempuan kan katanya nggak boleh ini ya, ada batasnya ya. Nah iya, itu juga aku mau tanyakan, kan harusnya kan laki-laki di barisan laki-laki kan. Nah banyak transgender juga, banyak yang ke tanah suci itu ya di barisannya laki-laki, kok ini ke perempuan gitu loh, nyampur. Itu kan udah salah kan. Nih aku tunjukkan ya Kak ya. Iya iya. Nah ini langsung dari NU nih. Oh samain berita ini aja deh. Tanyakan juga dulu tuh Ka'bah. Oh ya, aku mau nanya juga, Ka'bah itu dulunya apa Bang? Itu kalau boleh tahu tuh pacar kakak atau itu Kristen ya? Atau gimana? Iya, iya pacar aku Kristen. Ini udah mau murtad ini berarti, udah mulai belajar. Aku mempercayai Bang. Iya, nggak apa-apa Kak. Ini saya kasih data-datanya aja. Nih ya Kak ya. Iya. Hukum memakai celana dalam ketika ihram. Ini kan pakaian ihram nih.
Iya. Hukumnya apa di sini? Nih, dengan demikian maka disimpulkan bahwa memakai celana dalam bentuk apapun dalam kondisi ihram hukumnya adalah Haram. haram. Dan mengharuskan pelanggarnya membayar dam. Jadi langsung kena apa ya, kena pajak gitu, pajak hukum. Makanya Denda gitu ya? ada fatwa juga kan, kalau misalkan pakai celana dalam gimana gitu, itu ada fatwanya. Jadi poinnya ketika berdesak-desakan itu pada kesenggol kesana kemari gitu, tahu ya bayangannya. Jadi memang dahulu itu Ka'bah itu menjadi tempat ritual untuk berhubungan intim ya. Nih, Tirmizi 700 berapa sih tata? 748 tanda. Bisa tunjukkan dalilnya. Ya, jadi menurut kamu gimana? Ketika naik haji, terus kan nggak pakai daleman, terus senggol-senggol seperti itu, apakah tempatnya suci? Apa boleh gitu? Kalau di Bali itu kan katanya banyak ini ya, makanya banyak, mohon maaf dalam tanda kutip itu teroris yang meledakkan diri di Bali itu atas dasar apa? Karena bule-bulenya itu kan nggak pakai daleman gitu kan. Nah makanya dihitungnya sebagai tidak senonoh gitu. Tapi ternyata di Ka'bah itu seperti itu kostumnya. Iya. Ketika ibadah loh itu. Wajar nggak kira-kira? Ya lu jawab nih, wajar enggak? Misalkan ke masjid nggak pakai daleman gitu, gimana kira-kira? Sopan nggak? Kenapa bang? Sopan nggak ke masjid nggak pakai daleman? Yang gak sopan. Nah, itu di Ka'bah seperti itu. Oh, iya. Oh berarti orang-orang Ka'bah nggak pakai celana. Gimana? Ya tanyakan sih itu. Dari mana yang lu mau tanyakan? Udah sekarang. Ya udah. Iya. Oh ya udah ya bang. Ini. Nih ya, ini riwayatnya ya, Sunan Tirmizi 798. Ini derajatnya sahih. Ini kok kayak putus-putus ya? Sinyalnya. Bisa Enggak dikatakan. jelas bang. Jelas ya. Saya bertanya kepada Ali, dengan apa engkau diutus? Kemudian dia menjawab, saya diutus dengan 4 hal. Tidak akan masuk surga kecuali orang muslim. Tidak boleh tawaf di Ka'bah dengan telanjang setelah tahun ini. Jadi dahulu sebelum tahun yang dilarang ya, untuk kemudian dilarang untuk telanjang lagi. Sebelumnya orang tawaf itu dalam keadaan telanjang. Nih, setelah tahun ini kaum muslim dan musyrikin tidak boleh berkumpul. Dan barang siapa memiliki perjanjian dengan Muhammad, maka batasnya sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi karena Muhammad juga sahabat-sahabatnya ini dari orang-orang Quraisy, mereka ketika tawaf itu dalam keadaan yang sama dengan orang-orang Quraisy. Barulah kemudian turun perintah Muhammad untuk jangan lagi telanjang, tapi pakai kain yang dalemannya itu nggak ada. Ini awalnya karena telanjang. Dan kalau dibaca juga dalam Sirah Nabawiyah, Ka'bah itu tempat ritual untuk berhubungan intim.
Nih, ini makanya bapaknya Muhammad sendiri kan ketika ketemu sama wanita Quraisy ya, itu diajak untuk berhubungan intim tuh. Ya aku bukakan sirahnya. Ibnu Hisham, ini coba. Oh, halamannya. Nah ini ya, ada wanita yang menawarkan diri kepada Abdullah. Jadi Abdullah ini bapaknya Muhammad. Jadi diceritakan wanita tersebut saudara Warokah bin Nufail. Wanita tersebut sedang berada di samping Ka'bah. Nih ya, di samping Ka'bah. Iya. Ketika wanita tersebut melihat Abdullah, ia berkata kepada Abdullah, karena dia kan lagi telanjang ini ceritanya. Ya, jadi pas dia lagi telanjang, dia bilang, engkau akan pergi kemana, wahai Abdullah? Sambil goyang-goyangin badannya gitu. Lalu Abdullah menjawab, aku akan pergi ke bersama ayahku. Wanita tersebut berkata, engkau seperti unta yang disembelih karenamu. Lalu apa katanya? Gaulilah aku sekarang. Jadi karena dia itu udah telanjang di situ, dia langsung minta untuk digauli. Gitu. Jadi Ka'bah itu tempat ritual telanjang di situ, dan biasa itu melakukan itu di Ka'bah. Banyak sih datanya sih. Ini aku bisa tunjukkan juga dalam sirah. Terus bentar ya Bang, aku mau nanya lagi. Kenapa Muhammad ini kan sholat di Ka'bah ya? Tapi kok kiblatnya itu ke timur, ke Yerusalem? Jadi sebetulnya yang kiblatnya ke timur itu adalah orang Kristen. Aku bisa tunjukkan literaturnya ya. Ya. Itu sebenarnya Nero Kristen itu. Nah, aku tunjukkan ya buku tentang sembahyang ini. Aku si kosong nih. Nah ini ya, kitab sembahyang nih, doa umat Kristen Ortodoks. Ini aku tunjukkan terkait kiblat ya, bentar. Oh ini di sini nih 41. Kok ada? Nah, ini sembahyang 7 kali, gerakan tanda salib berupa tantar ini ikon. Sebentar ya, saya carikan. Nah ini nih arah kiblat dalam sembahyang. Jadi arah kiblatnya kemana? Ini ada ayat-ayatnya ya. Arah kiblatnya ini ke timur, ke Yerusalem nih ya. Nih, jadi kehadiran Kristus itu nih, dengan demikian kiblat sembahyang umat Ortodoks ialah Kristus bukan lagi bait Allah yang terbuat dari batu dan berada di kota Yerusalem, melainkan ke arah bait Allah yang hidup, Yesus Kristus. Yaitu menurut Alkitab, Taman Eden atau Taman Firdaus itu terletak di sebelah timur. Jadi awalnya itu menghadap ke bait Allah, Yerusalem. Ayatnya ada di atas. Nah, tapi kemudian karena dikatakan Kristus itu akan datang dari arah timur, makanya dia juga dikatakan sebagai bintang timur ya. Tapi yang kilang gemilang gitu. Maka oleh sebab itu di dalam tradisi gereja itu
karena kristosentris, maka untuk mengingat itu selalu arahnya itu ke timur, menghadap Kristus itu, penantian akan Kristus. Tuh, nah makanya juga dikatakan sama seperti kilat. Aduh, kok ngelik-ngelik terus ya? Sama seperti kilat, memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Ini Matius 24 ayat 27. Atas dasar itu sih eskatologis. Ya, Bro, gini ya Bang. Aku Yang ingin aku tambahin tanya boleh nggak, bro? Ya coba, Timothy silakan. Iya, Nah. tadi pertanyaan gini ya bro, gini ya Mbak El ya. Kenapa Iya, iya. Nabi Muhammad dulunya mengarahkan kiblat di Yerusalem, lalu Iya. akhirnya berubah menjadi Ka'bah gitu ya, betul ya? Iya, betul. Oke, tapi izinkan aku diperbesar dulu Bang CP, soalnya aku bukan moderator yang menggunakan akun ini. Atau aku coba pakai ini ya, dan aku juga lagi pakai akun yang kedua. Bentar ya contohnya. Oke. Ya, izinnya bro kiamat ya. Iya bro. Tapi sebelum saya jawab di situ, dalam posisi itu, kita ingin kembali lagi dalam sejarahnya. Bro Kiamat sudah jelaskan dari perspektif kekristenan timur, bahwa dulunya Kristen itu kiblatnya mengarah ke timur. Bahkan Nabi Muhammad pun menghormati orang-orang Kristen di Najran dengan mengatakan, biarkanlah mereka salat, karena mereka salat menghadap ke timur. Ini dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, kawan-kawan. Dikatakan bahwa biarlah mereka salat menghadap ke timur. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa dulunya sholatnya Nabi Muhammad itu ke arah Yerusalem, pindah arah kiblat? Memang itu diceritakan dalam buku ini ya kawan-kawan ya. Dalam bukunya Profesor Munim Sirih, Kemunculan Islam dalam Kesarjanaan Revisionis. Coba kita baca dari pendapat beliau. Ya, 172 dulu. 172. Dikatakan seperti ini. Nabi salat menghadap ke Yerusalem selama 17 bulan sejak kedatangan di Madinah. Tetapi Nabi sangat menyukai Ka'bah sebagai kiblatnya. Maka ia berkata kepada Jibril, "Saya ingin Tuhanku akan memberiku kiblat berbeda dengan kiblatnya orang-orang Yahudi." Jibril berkata, "Saya ini hanya hamba Allah. Saya tidak punya kuasa untuk mengubahnya. Tetapi saya akan minta kepada Allah." Lalu Jibril naik ke langit dan Nabi pun kerap melihat ke langit. Dan turunlah Quran surah 2 ayat 144 terkait dengan permintaan Nabi Muhammad yang mengarahkan kiblat. Dan menurut beberapa scholar, ini pendapat kaum revisionis ya. Dan menariknya, yang menulis ini adalah seorang Islam revisionis juga, Profesor Munim Sirih. Saya rasa itu bukan hal yang asing lagi kita dengar. Dia sempat menyatakan bahwa namun setelah kekecewaan dengan penolakan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad akan posisi kenabiannya, Nabi mengubah arah kiblat salat dari Yerusalem ke Mekah. Bagi banyak sarjana modern, perubahan kiblat itu merupakan sikap frustasi Nabi atas penolakan kaum Yahudi. Bukan hanya perubahan arah kiblat, Nabi juga menetapkan kewajiban puasa pada bulan Ramadan, sementara status puasa Asyura diturunkan menjadi sunnah saja. Nah, kalau kita lihat mendapatkan informasi kaum scholar, kaum pemikir, kaum sarjana, mereka akan mengatakan bahwa ini pengaruh ketika Nabi Muhammad dulu ingin dekat dengan orang Yahudi. Tapi orang Yahudi tidak menerima akan posisi kenabian Nabi Muhammad, akhirnya mengubah arah kiblat ini dengan mengarah ke Ka'bah. Gitu ya, jadi jawabannya singkatnya seperti itu. Silakan lo turun orangnya. Itu kena report atau gimana tuh Bro Kiamat tadi? Tapi udah jelas ya kawan-kawan ya. Iya, jelas Bang. Oke Bro Kiamat, lanjut bro. Apa yang nambahin itu aja sih? Ya itu tadi semacam ya. Berarti keinginan Nabi Muhammad ini emang ke Yerusalem ya Bang ya? Dulunya di Yerusalem karena ingin supaya orang-orang Yahudi itu mempercayai kenabiannya. Tetapi ketika penolakan orang-orang Yahudi terhadap posisi kenabian Nabi Muhammad, akhirnya dia ingin mengubah arah kiblat. Sekali lagi itu bukan perkataan saya. Saya hanya mengutip sumber saja di sini. Itu ya. Oke, lanjut
Iya. Itu tadi yang lihat sedikit saya boleh Ki. Gimana? Iya. Tadi yang diceritakan oleh teman-teman kita itu adalah Islamologi. Ya, buat L namanya Islamologi. Ya. Itu adalah Islamologi. Apa itu Islamologi? Islamologi adalah suatu ajaran di mana ajaran itu yang ditulis oleh Islam, untuk kita maknai kandungan cerita yang mereka ceritakan. Itulah Islamologi. Apapun yang mereka tuliskan, begitulah keadaannya. Itu Islamologi. Tetapi fakta sebenarnya Muhammad never exist. Tahu nggak arti never exist? Enggak tahu itu Bang, apa itu? Muhammad tak pernah berjalan di muka bumi ini. Muhammad yang di abad ke-6 tidak pernah ada di dunia ini. Itu semua khayalan oleh ulama-ulama. Maka Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah ada di muka bumi ini. Itu hanya khayalan semata. Maka Iya. Maka ketika saya berdiskusi sama petinggi Islam sendiri yang ada di TikTok, saya berkata demikian. Mana sejarah Muhammad yang pernah tertulis yang diakui oleh dunia? Jangan bawa sama saya Sirah Nabawi. Sirah Nabawi adalah karangan Islam. Aku tidak terima. Contoh, cerita Yesus pernah dituliskan di luar Alkitab. Contoh, Pliny, Josephus Platius, catatan Romawi siapa yang mereka salibkan. Masih banyak lagi contoh-contoh sejarah di luar Alkitab tanda Yesus pernah ada di muka bumi ini. Tutup Alkitab itu. Yesus pernah nggak ada di muka bumi ini? Ternyata ada. Nah, dengan cara yang sama, Muhammad pernah tidak ada di muka bumi ini. Tutup Al-Quran, tutup sirah, tutup hadis. Kita minta sejarah di luar kitab-kitab Islam. Pernah tidak Muhammad di muka bumi berjalan di abad ke-6? Dikatakan Muhammad mati 632 Masehi. Mana sejarahnya? Supaya kita berhenti. Kalau kita begini, ada orang berkata kepadaku begini, Pak CP, Islamologi itu bagus. Islamologi itu bagus. Tetapi itu membuat kita meninabobokan mereka berkepanjangan. Bagaimana kalau kita hantam mereka dengan sejarah? Supaya halunya tidak berkepanjangan. Maka saya berpikir demikian. Bagus juga ide itu. Ya, juga. Maka kayak tadi si Timothy menjelaskan kiblatnya ke Yerusalem segala macam. Itu kan Islamologi. Itu kan tidak pernah ada di muka bumi ini si Muhammad. Bagaimana mungkin kita bisa menceritakan kepada si L suatu narasi yang tidak pernah ada manusianya itu loh. Ya. Jadi kalau kita dengan cara kiamat adalah Islamologi, itu bagus-bagus. Bagaimana kalau kita hantam si L ini, pengetahuannya bukan kamunya ya, pemahaman Islamologinya kita hantam dengan sejarah. Itu loh maksud saya. Supaya kamu jangan berhalu berkepanjangan. Paham ya Pak L ya? Iya Bang, paham. Ya, kasihan kamu itu loh, masih menghayal seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah ada di muka bumi, pernah menjadi Tuhan gitu loh. Padahal itu hasil hayalan ulama-ulamamu. Sama kayak Muhammad. Muhammad itu tidak pernah berdiri di muka bumi ini. Arti Muhammad apa arti nama Muhammad? Kalau kamu tahu apa arti nama Muhammad? Nggak tahu Bang. Arti Muhammad adalah sang terpuji, benar? Iya. Nah, Muhammad artinya sang terpuji. Siapakah di muka bumi ini yang perbuatannya tidak pernah tercela? Siapa? Hayo. Nggak bisa. Yesus Kristus, dialah Muhammad itu, dialah sang terpuji itu. Maka Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? 1 Korintus 8 ayat 6, bahwa kita memiliki satu Allah saja, yaitu Bapa, yaitu Abbah. Bapalah sesembahan yang benar. Dan Yesus Kristus yang telah engkau utus, Muhammad Rasulullah. Yesuslah sebagai Muhammad sang terpuji. Maka iblis merubah sejarah itu.
Kiblat kita harusnya kepada Yesus. Dia datang dari surga menghapus dosa umat manusia. Maka Yesus diganti dengan batu hajar aswad. Batu hajar aswad datang dari surga katanya, menghapus dosa umat manusia jika dicium. Itu kan suatu berhala. Maka Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, kini menjadi batu penjuru. Kalau kita ingin dibenarkan, kalau kita ingin mendapat keselamatan, Yesuslah batu penjuru itu, bukan batu hajar aswad. Inilah sejarah yang dibelokkan. Itu loh. Maka iblis benci banget dengan Yesus. 1001 cara dia untuk membelokkan siapa Yesus ini. Maka Yohanes 7 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini, kalimat ini pernah dilukis, pernah dituliskan di gereja Kubah Mas di Yerusalem. Gereja Kubah Mas Yerusalem, pendirinya adalah Malik bin Marwan. Tahun 630 ya. Yohanes Damaskus 670. Selisih 40 tahun mereka. Malik bin Marwan 630 tahun 630 beliau lahir. Dia menuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu adalah Yohanes 17 ayat 3. Karena di zaman Malik bin Marwan, Islam belum tersebutkan. Tidak ada orang mendengar sama sekali satu kata Islam, tidak pernah. Jadi kita meluruskan sejarah yang mereka bengkokkan. Ulama-ulamamu kurang ajar itu. Itu kalau saya berapi-api. Aku berkata ya, tidak. Alkitab aku pegang. Katakan CP iya, tidak. Daripada itu adalah dari setan. Maka ketika aku diskusi sama Islam, mana sejarah Muhammad yang pernah berdiri di muka bumi ini di abad ke-6, yang pernah hidup di Mekah, pernah hidup di Madinah, mencret semua. Minimal mana sejarah Tabuk, mana sejarah perang Uhud, mana sejarah perangnya Khaybar. Kalau orang berperang pasti ada keributan, pasti dicatat oleh sejarah. Minimal mana catatan sejarahnya. Itu kalau saya cerdas berpikir. Perang Uhud, perang Khaybar, perang bantal, apa sih nama itu kiamat lagi? Uhud, Khaybar, perang mana catat sejarahnya? Kalau perang salib, dunia mencatat. Itu bukan ada di kitab-kitab Kristen. Dunia mencatat itu. Bahwasanya perang salib itu mencakup orang-orang banyak. Sejarah membuktikan. Itu loh. Oleh sebab itu, kalau memang perang Tabuk itu pernah ada, perang Badar itu pernah ada, perang Khaybar itu pernah ada, siapa yang mencatat sejarah-sejarah Muhammad pernah angkat pedang? Jangan bawa saya Sirah Nabawi. Itu Islam yang menulis. Aku tidak terima itu. Itu sebagai pengakuan Muhammad pernah ada. Minimal bangsa lain mencatatkan. Kenapa sejarah Firaun bisa kita telusuri? Firaun jauh sekali loh dengan jaraknya Muhammad. Firaun face to face dengan Musa. Bisa kita telusuri sejarah beliau. Minimal ada segitiga, rumah segitiga itu Sphinx itu. Ada muminya. Kita cek karbon berapa itu usia mumi itu. Kan begitu kalau kita mencakup sejarah. Iya kan? Coba mana perangnya Khaybar, mana perang Uhud, mana perang Nandar, mana perang-perang semua. Kenapa cuma Islam yang tahu? Apa jangan-jangan TKP-nya di Pluto? Lalu Islam di Pluto sana pindah ke bumi, sehingga orang Kristen tidak tahu perang Khaybar, perang Badar, perang Uhud. Itu kalau kita berpikir cerdas. Maka Stefan Kalis, seorang profesor di Jerman, dia masuk Islam usia 15 tahun, dia belajar tentang keislaman, akhirnya dia menjadi seorang profesor teologi Islam. Dia murtad dari Islam. Mengatakan apa kesimpulannya beliau? Muhammad never exist. Muhammad tak pernah ada. Murtad dia ujung-ujungnya. Mualaf usia 15 tahun, murtad dia. Gelarnya profesor. Munim Siri, seorang orang Madura, Munim Siri, orang Madura, dia jabatannya profesor. Dia mengatakan, aku ragu si Muhammad ini. Bahkan Al-Quran dibukukan 1924 di Kairo, Mesir. Salah belok. Oke ya, kiamat
tolong kiamat, bantu kiamat ya. Aku lagi di mobil sebentar teman-teman. Berarti itu cuma fiktif ya bang ya? Iya, Pak penggugat, gugat. Jangan kesel ya bang CP ya. Kesal banget. Gugat. Aku soalnya udah mau masuk Kristen ini bang CP. Oh gitu. Iya. Ya si gugat susah banget ini mentoring. Gat. Gat. Ini ya. Ya silakan. Aku tunjukkan terkait kelahirannya Muhammad nih. Kelahirannya Muhammad. Nah, ini nih, waktu kelahiran. Nih ya. Kalau tanggal kelahirannya L ini cuman satu kan? Atau ada banyak? Gimana bang? Tanggal kelahirannya L itu ada satu atau banyak? Satu. Iya. Kenapa nggak banyak? Ya aku banyak banget. Ya, aku banyak kalau lahirnya cuma satu bang. Iya, karena kamu manusia beneran kan? Ya emang manusia beneran. Bukan dongeng kan? Maksudnya kan begitu. Nah, Bukan. betul. Nah, ini saya buktikan ya. Iya. Ini saya ambilkan langsung dari Islam.co ya. .info. Ini penanggung jawabnya ini seorang syekh ya. Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid. Nah, ini pendapat ulama tentang waktu kelahiran dan wafatnya Muhammad. Harusnya kalau Muhammad ini memang tokoh yang memang jelas, ya real, dalam tanda kutip real, harusnya kelahirannya ini jelas kapan, wafatnya juga jelas kapan. Ya, ternyata di sini ada banyak pendapat ini. Titik kesepakatan mengenai kelahirannya Muhammad adalah penentuan tahun dan hari kelahiran. Yang pertama, ini ya, mengenai tahun kelahiran yaitu tahun gajah. Ibnu Al-Qayyim mengatakan tidak ada perbedaan, bahwasanya beliau lahir di Mekah. Tahun gajah ya berarti tahun 570-571 ya. Terus di sini bahwa kelahirannya itu ada yang mengatakan nih, Dr. Akram mengatakan yang benar adalah riwayat-riwayat yang bertentangan dengan masalah ini semua cacat sanadnya, yaitu yang menjelaskan bahwa kelahiran Nabi adalah 10 tahun setelah tahun gajah atau 23 tahun atau 40 tahun. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa kelahiran beliau adalah pada tahun gajah. Ini tahun-tahun lahirnya dulu. Terus sedangkan hari kelahirannya adalah hari Senin, dan pada hari itu beliau diutus, lalu pada hari itu beliau wafat. Nah, ini terus dijelaskan hari lahirnya ini. Hari lahirnya pada tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan hari ke-8 bulan Rabiul Awal. Ada lagi yang mengatakan tanggal 10 Rabiul Awal. Ya, dikutip dari Ibnu Dihyah dalam kitabnya. Ya, dan diriwayatkan oleh Ibnu Askar. Terus ada lagi yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Nih, yang tampak pada hari bahwa pendapat-pendapat yang paling kuat adalah kelahiran beliau dilahirkan sekitar tanggal 8 dan 12 Rabiul Awal. Sebagian ilmuwan muslim, ahli hisab dan ilmu falak telah meneliti bahwa hari Senin itu bertepatan tanggal 9 Rabiul Awal. Hal ini bisa menjadi pendapat lain lagi yang kuat. Tanggal 9 ini bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571. Terus ada lagi yang ngomong tanggalnya tanggal 20 nih, kelahirannya bertepatan dengan bulan Syamsiah, bulan April, itu tanggal 20. Nih, ada lagi, ini karya dari Al Ustadz Muhammad ya, karya Ustadz
Dia ini seorang astronom, geografi, matematikawan, buku dan kajian, meninggal tahun sekian, menegaskan bahwa kelahirannya Muhammad itu pagi hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571. Terus itu lahirnya tadi ya. Terus ada yang pernyataan wafat. Wafatnya ada yang mengatakan tahun 11 Hijriah ya. Bulan wafatnya juga tidak ada perbedaan pendapat, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Terus ada pun penentuan harinya, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada jumhur ulama mengatakan bahwa hari wafatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi ada lagi pendapat yang lain. Al-Khwarizmi berpendapat bahwasanya Muhammad wafat pada tanggal 1 Rabiul Awal, selisih 11 hari ya. Lalu ada Ibnu Al-Kalbi dan Abu Miknaf mengatakan bahwa Muhammad wafat pada tanggal 2 Rabiul Awal. Nih, pendapat yang masyhur ini akhirnya ditentukan tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 632. Jadi seperti yang bisa kamu lihat ya, kalau misalkan Muhammad ini memang orang yang jelas, minimal kan tanggalnya itu clear gitu loh, kayak orang Kristen nih. Kapan perayaan Natal? 25 Desember. Apakah ada perdebatan? Nggak ada, itu udah clear itu tanggal 25 Desember, itu bulannya bulan Kislev. Tuh, waktu itu pakai penanggalan Julian. Gimana menurut El? Iya belum Mungkin nggak? jelas. Coba aku tanya sama El deh, kapan Indonesia merdeka? Tanggal berapa? 1945, Tahunnya 1945, tanggalnya 17 17 bulan Agustus. Agustus kan? Agustus. Ada beda pendapat nggak kira-kira? Ada sih. Ya ada sih. Ada. Siapa yang beda pendapat? Ya 16 ke 19 itu. Ada 16 apa 19 itu bang. Saya belajar dari kecil nggak ada tuh yang 17 Agustus itu udah perayaan, itu upacara, nggak ada yang. Berarti bener aku ya kan bang, 17 Agustus. Iya 17 Agustus. Karena saya SD tanggal 16 gitu, adanya kan 16 Agustus, besoknya hari kemerdekaan. Berarti bener bang, tadi aku bilang 16. 16 itu besoknya hari kemerdekaan gitu. Oh iya iya. Ya, jadi dari tanggal 16 udah nyanyi kemerdekaan, tapi ditambahin besoknya hari kemerdekaan kita gitu. Iya, tanggal 17-nya ini ya. Ya, Ya udah ya bang, makasih ya bang. ya. Jadi maksudnya El tinggal dipelajari lah, banyak hal yang bisa kamu pelajari dari Iya, iya, iya. Aku juga Iya. mau pelajari sih bang. Tapi aku boleh nggak minta satu lagi bang? Apa? Silakan. Aku mau minta disetelin lagu rohani bang. Lagu rohani apa? Ini ya. Ntar ya udah. Ya, ntar ya, aku lagi di jalan ya, ntar lagi mau nyampe ya. Iya, iya bang. Iya bang Cepe. Kenapa kamu mau milih Kristen? Gimana ya bang? Aku nih dulu Kristen bang. Kenapa? Aku dulu Kristen. Ibu bapakku, ayahku. Terus kenapa ke Islam? Oh, Kayak gini bang. Jadi ceritanya tuh, ayahku kan meninggal. Aku kan ikut ibu. Nah keluarga ibunya mama aku nih Islam. Jadi suruh baliklah ke Muslim itu. Gitu loh bang ceritanya tuh. Tapi kamu nggak belajar tentang Islam? Enggak. Kok gampang banget? Tahu. Ya tahu, cuman nggak terlalu banyak tahu gitu loh bang. Aku tahu Muslim, tapi nggak terlalu banyak tahu gitu loh. Makanya aku ini daging babi aku makan bang.
Ya kan Islam karena masih Tuhan makan yang daging. ada di dunia ini kan boleh dimakan kan. Ya kayak gimana ya bang? Sebenarnya aku tuh mau masuk Kristen loh bang, aku nih. Ya, udah nggak Soalnya jelas ibu juga aku kan ini- ajaran Islam ya. Ibu aku sekarang ini udah balik lagi ke Kristen lagi bang, ke Katolik. Oh, ya. Berarti kamu nih gampang ikut-ikutan ya. Ibu balik Kristen, kamu pindah Kristen. Bukan kayak gitu Berhubung- sih bang. Ya kan waktu kecil mah kan, ya anak kecil mana ngerti kan bang. Kalau sekarang mah aku udah yakin mau masuk ke Kristen aku. Udah mau balik lagi aku. Bukan aku mempermainkan agama, bukan. Oke. Iya Oh benar ya, nggak? terus ada yang Coba harusnya kayak gimana coba bang? Nih, aku mau tunjukin dalil juga ya. Kamu percaya nggak ini ada kayak begini nih? Nah, itu sih di Al-Mubarak Furi itu, yang keluar cahaya itu. Ya. Nih, sirahnya nih, sirah Nabawiyah. Pas Muhammad lahir ini ya. Halaman berapa? 48 atau berapa nih? Oh ya benar 48 ya. Saya kadang lupa saya. Nah nih kelahiran dan 40 tahun sebelum nubuah. Nah nih Ibnu Sa'id meriwayatkan bahwa ibu Rasulullah berkata, setelah bayiku keluar, ini si Muhammad ya, ketika keluar dari rahim ibunya ini, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku. Ini kata Aminah ini ibunya Muhammad ya. Mengikuti Anda. Lalu cahayanya ini kayak lampu stadion itu loh, sampai menyinari istana-istana di Syam. Percaya nggak kamu, keluar cahaya dari kemaluannya Aminah itu kayak lampu stadion? Gak percaya bang. Nah, Iya masih dari sini. Ya maksudnya maaf ya, dari titik masa keluar cahaya dari kemaluan Iya. perempuan gitu loh bang. Kan gak masuk makanya akal. iya, ini ada di dalam kitab Islam gitu yang seperti ini. Nah, terus juga Muhammad itu lahir 4 tahun setelah bapaknya meninggal. Kamu percaya nggak ada bayi di dalam kandungan 4 tahun 9 bulan? Percaya? Ada dalilnya bang. Oh, ada, tapi ini cukup panjang sih kitab-kitabnya. Oh, iya. Saya bisa sih untuk menjelaskan itu. Nih, saya sampai saya folder ini nih. Tapi aku nggak percaya sih bang. Buka dalil. Nih, Muhammad lahir 4 tahun setelah bapaknya meninggal. Jadi Muhammad ini nggak jelas bapaknya sebenarnya. Nih, ada dalilnya sih. Tapi sederhananya begini nih. Ini saya jelaskan singkat ya. Nanti kalau ada yang manas-manasin saya, misalkan Ki Ahmad bohong, nggak percaya saya, nanti baru tak bukakan dalil-dalilnya. Saya berkali-kali juga bahas ini kok. Cuman memang cukup effort untuk buka satu persatu. Jadi gini, awalnya ini kan gini ya, ada Muhammad ya, jadi kok Muhammad, kakeknya Muhammad ini Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu menikah dengan namanya Hala. Nah, menikahnya ini di hari yang sama dengan anaknya. Anaknya ini siapa namanya? Anaknya ini Abdullah. Abdullah menikahnya ini dengan Aminah. Nah, di mana kita tahu menikahnya di hari yang sama? Ini saya tunjukkan. Ini ujung-ujungnya buka dalil juga ini. Cukup panjang ini. Nih ya. Nih. Halo bang. Ya. Coba kalau bisa buka dalil yang 4 tahun lalu gitu loh bang. Iya. Ini. Ini bukunya ya. Nasihat Iya. Langit Penenteran Jiwa, buku keempat meneladani Rasulullah.
Nah, di sini dijelaskan Syekh Al-Arif Waliullah Taqiyuddin Al-Uzhaini memiliki kisah berbeda. Aminah berada di tempat pamannya Wahib. Kemudian Abdul Muthalib membawa anaknya Abdullah kepada Wahib dan menikahkannya dengan Aminah. Kemudian di tempat itu pula Abdul Muthalib melamar Hala binti Wahib dan dia pun menikahinya. Jadi Abdul Muthalib dan anaknya yaitu Abdul Muthalib sama Abdullah ya menikah pada satu malam yang sama. Oke, kita balik lagi. Jadi ini kita kasih keterangan di hari yang sama ya, di hari yang sama ya. Nah, DHYS itulah singkat ya, di hari yang sama menikahnya. Dalilnya tadi sudah saya tunjukkan ya. Nah, terus di dalam Sirah Nabawiyah ini setelah pernikahan malam itu Abdul Muthalib ini langsung menggauli Aminah. Ini saya bukakan. Langsung Muhammad di situ dikatakan ada dalam kandungan. Di mana tadi yang gaulilah aku sekarang itu ya. Gaulilah. Halaman berapa ya? Kita search aja dulu. Nah ini halaman 121 ya. Ini kitabnya depannya nih. Ibnu Hisham ini. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. 1, 2, 1. Nah, di sini ada wanita yang minta digauli tadi sama bapaknya Muhammad. Jadi pas Abdul Muthalib sedang jalan-jalan sama si Abdullah ini, terus pas di Ka'bah itu ada yang minta untuk digauli wanita itu. Nah akhirnya Abdul Muthalib ini menikahkan ini Abdullah ini sama Aminah, yang di hari itu juga si Abdullah itu kawin ya. Setelah itu diceritakan di sini Ibnu Ishaq berkata, ada yang mengatakan Abdul Muthalib bertemu dengan Aminah ketika ia diserahkan kepadanya. Ya, jadi ketika selesai dinikahkan itu kan biasa bapaknya itu langsung memberikan anaknya ini kepada si laki-lakinya itu. Jadi langsung di sini Abdullah menggauli Aminah, lalu Aminah mengandung Rasulullah. Ya. Setelah itu Abdullah keluar rumah setelah digauli si Aminah itu ya, keesokan harinya lah Abdullah itu keluar rumah, terus pergi ke rumah wanita yang menawarkan digauli. Ini bukan nikah ini ya kalimatnya. Kalimatnya ini digauli nih di atas tadi ini. Gaulilah aku sekarang. Si wanita ini didatangi sama si Abdullah. Jadi karena bapaknya ini pemain, anaknya juga pemain juga si Muhammad itu. Bayangin, habis nikah ini baru aja semalam menikah. Tiba-tiba si Abdullah ini menemui perempuan yang minta digauli di Ka'bah itu. Nih, jadi datang keluar rumah lagi ya pagi-pagi itu, ya pergi ke rumah wanita itu yang menawarin untuk digauli itu. Lalu Abdullah berkata kepada wanita tersebut, kenapa engkau tidak menawarkan nikah kepadaku seperti kemarin, minta digauli loh. Jadi bilang, kenapa kamu nggak minta untuk ini digauli lagi? Ini kalau siapa sikat juga kan, maksudnya si Abdullah begitu. Terus wanita tersebut berkata kepada Abdullah, sinar yang engkau miliki kemarin sekarang telah pergi dariku deh. Jadi sambil bersaut syair gitu. Jadi sekarang aku tidak tertarik lagi kepadamu. Jadi ditolak si Abdullah ini. Wanita tersebut pernah mendengar dari saudaranya Warokah bin Abdullah memeluk agama Nasrani dan gitu ya. Oke, jadi poinnya di sini itu Abdullah menggauli Aminah setelah diserahkan ya kepada si Aminah ini, sampai di sini menggauli hamilah si Aminah itu. Hamil ini ya, anaknya ini si Muhammad ya. Kita asumsikan dulu ini berarti di sini ada Muhammad ya dalam kandungan ini, DK gitu ya, dalam kandungan
Itu siapa? Si Muhammad. Jadi logikanya si Muhammad ini akan lahir 9 bulan 10 hari, betul ya, El ya? Iya bang, betul bang. Ini agak konsentrasi ya, soalnya ini di bagian ini harus encer ini otaknya. Iya. Jadi dalam kandungan ini normalnya 9 bulan 10 hari. Nah, barulah kemudian Muhammad ini brojol. Iya, brojol lahir. Ya. Lahir. Ini harusnya di sini lahir. Dalam tanda kutip ini lahir ya. Nah, sedangkan yang menarik, Aminah sama Hala ini itu punya anak. Namanya siapa? Namanya Hamzah. Ya, Hamzah. Jadi Hamzah itu adalah anak dari Hala yang digauli oleh Aminah. Jadi logikanya gini. Ini perhatikan ya, saya mau minta jawaban kamu nih. Logikanya gini, kalau Muhammad itu ada di dalam kandungannya Aminah, karena malam itu juga Abdullah langsung menggauli Aminah. Logikanya si Hamzah ini, kalau seandainya Hamzah ini juga ada di dalam kandungannya Hala, atau masih nanti gitu. Jadi umurnya antara Hamzah sama Muhammad ini berapa selisihnya? Lebih tua mana? Atau gimana? Coba analisis. Iya, lebih Kalau seandainya sama-sama dalam kandungan, berarti umurnya Hamzah sama Muhammad sama ya, betul? Iya sama, betul bang. Nah, coba ya. Jadi Hamzah ini punya kemungkinan pertama ya. Hamzah sama Muhammad ini kan, umur Hamzah ini bisa sama dengan umur si Muhammad. Terus yang kedua, kalau seandainya Hamzah ini agak telat di dalam kandungannya Hala. Jadi karena Muhammad udah ini, berarti Muhammad lahir duluan, betul? Iya betul. Nah, berarti umurnya Hamzah ini lebih muda atau lebih tua dari Muhammad? Kalau dia telat lebih tua. Lebih muda lah. Lebih muda. Jadi umur Hamzah itu bisa lebih muda daripada Muhammad. Berarti artinya umurnya kurang dari sama dengan, begitu ya, kalau saya bikin dalam bentuk persamaan gitu. Nah, iya. Jadi bisa kurang dari atau bisa juga sama dengan dari Muhammad. Nah, yang perlu kamu perhatikan ya, ternyata umurnya Hamzah ini 4 tahun lebih tua daripada Muhammad. Ini saya bukakan. Saya bukakan kitabnya ya. Dari mana ini? Sirah. Yang apa gitu? Iya. Detail. Nih ya. Iya. Nih, kok yang ini? Entar. Oh, bukan. Bentar. Bukunya yang mana ya? Oh, ini nih, Al-Maghazi ini ya. Kok yang ini mana ya? Bentar. Oh, ini. Nah. Oh, kok yang ini rusak sih? Wah, bentar ya, saya perbaiki dulu, filenya rusak ini. Iya bang ya. Mesti diperbaiki filenya. Bang, koin aku kok banyak bang. Koin aku kok banyak bang. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa katanya, bonus ya bang ya. Jadi jangan dikira mengikut Yesus itu enak-enak ya, para rasul. Iya. Ya makanya aku memikul salib ini berat loh bang, kata pacar aku. Tapi memang dulu aku tuh memang berat bang, dibully aku bang dulu, beneran. Pasti. Waktu aku SD apa tuh bang, dibully, beneran aku bang, dibully. Dikata-katain gitu ya. Wah. Namanya bulian tuh udah makanan tiap hari, sarapan lah bang.
Iya, ya gitulah ajaran Islam itu. Lu Islam ya? Islam KTP. Ya ajaran lu itu. Karena aku juga mendalami Islam loh, gimana sih papa? Iya. Ntar ya, ini kok filenya rusak, benar-benar nggak bisa dibalikin. Ntar aku carikan PDF-nya dulu. Iya bang. Nah ini. Kirain naik yang lain untuk besok lagi. Nggak apa-apa, santai aja biar diselesaikan dulu ininya. Nggak apa-apa, santai aja ya bang, nggak apa-apa ya. Iya. Nggak apa-apa. Kenapa masuk Mancing. otak lu nya lu? Masuk. Yang komennya apa sih? Ngeri-ngeri. Parah yang komen. Angkat. Dulu. Jangan kayak gitu. Tak benar kan? Ya ikut dulu lah. Aku enggak. Lu enggak. Hah? Aku doang gitu. Ya aku ikut lah. Oh. Agak lama ya. Coba aku sambil cari ininya ya. Ini entah ya. Oh ini nih ada nih. Yang ini nggak bisa dibuka juga. Bisa. Iya. Oh ini nih baru bisa nih. Coba kita tunggu ya. Iya bang ya. Ini masih loading ini. Kita ada yang tanya tadi, wah kamu suku Batak ya? Iya suku Batak aku. Bukan. Asap kiamat bilang. Jangan kayak gitu. Wah ini. Yang di Cirebon bukan ya? Nanti di sini dijelaskan selisih umurnya berapa. Muslim apa muslim? Muslim. Terus ketika kamu Islam apa yang kamu pelajari? Itu ditanya lah. Kenapa bang? Ketika Islam apa yang dipelajari? Ya aku pelajarin tentang apa ya? Soal ngaji. Ngaji sampai. Soal kebaikan gitu doang bang. Udah selesai baca Quran? Enggak. Terus Iqra berapa? Kalau Iqra tuh waktu dulu sampai Iqra 6. Iqra 6 ya. Tapi udah agak lupa-lupa atau gimana kalau baca? Ya emang udah lupa bang. Soalnya udah enggak gimana ya, udah enggak mempelajari lagi gitu. Oke. Itu siapa di sampingmu itu? Pacar aku Orang apa dia? Kristen juga? Kristen. Terus pacarmu menyuruh untuk ke Komal ini begitu ya? Enggak, aku yang mau bertanya sendiri. Oh. Bukan tanpa suruhan, paksaan, enggak. Aku dari diri aku sendiri. Bagus. Tapi kalaupun disuruh sama pacarmu juga bagus juga tuh. Yang lain aku nyuruh. Dia nggak pernah nyuruh aku bang, cuman aku inisiatif diri sendiri bang. Tahu Komal aku dari mana? Ya lewat di beranda dari pacar aku juga. Kadang edit TV itu. Pas Bang Fatslav itu, terus
Agatha itu, terus apa lagi apa? Wah, Banyak bang. Oke. Silakan Ki, apa tadi mau jawab Ki? Tangkap L. Dan kayak gitu. Bentar ya. Ntar ngobrol dulu aja deh, tak carikan halamannya. Oke. Iya bang. Dulu kalau nggak salah. Iya, kalian sudah berumah tangga? Belum bang. Oh, tapi sudah serumah kalian. Belum. Gak serumah gak apa. Lagi Ah, nongkrong itu. kita bang. Oh, nongkrong. Iya. Gimana nongkrong agama? Di warung. Enggak apa-apa itu dengar-dengar orang. Gak apa-apa. Oh. Siapa iya, yang mau iya. marahin? Siapa tahu kan. Oh, Orang aku sudah. diskusi bang. Gak ada yang. Kalau di kampung aku gak ada yang marah-marah bang. Namanya diskusi. Kamu di mana di Medan? Orang Medan kan tadi kan? Itu kan foto aslimu ya? Iya. Oh iya. Emang kamu di Medan di mana daerah Islam? Siantar bang. Siantar. Siantar di mana Siantar? Ya apa bang? Siantar di mana Siantar? aku lahiran sini bang CP. Di mana Siantar mana? Kalau kampung mama sama bapak di Sidamanik, bukan Siantar. Oh gitu. Terus Iya, aku lahiran Jawa. pacarmu ini? Pacar orang Jawa sini lah. Cuman dia awalnya Kristen. Oh berarti gini. Kamu lahir di Jawa mana? Jawa Barat. Oh kamu Sunda. Bukan. Batak bang. Batak Oh Jawa. Batak Jawa. Tapi sekarang stay di mana nih? Hari ini sekarang di mana posisinya? Cirebon. Oh di Cirebon. Oh ya, berarti si Eli ini kelahiran Siantar, orang Jawa gitu, di tanah Jawa gitu ya? Lahiran Jawa. Kelahiran Jawa. Mama bapak dari Siantar. Sidamanik ya? Sidamanik. Batak Sidamanik. Oh, Batak Sidamanik. Ibumu Islam? Kristen semua bang, pacar aku. Oke, kamu kenapa bisa Islam? Terus aku nggak fokus tadi. Ya lu. Aku nih bang, dulu kan Kristen, Katolik, ya kan. Ya. Bapakku, iya mama, sama ayah. Terus? Nah terus ayah aku nggak ada. Nah si orang tua mama aku ini kan Kawin Muslim, suruh balik lagi ke Muslim. Nah sekarang Oh. ini mama aku udah nikah lagi lah sama orang Kristen Katolik. Makanya balik lagi ke Katolik. Aku ini mau balik lagi ke situ. Oke. Itu apa namanya? Ayahmu sama ibumu kan ditinggal gitu ya sama ayahmu, benar ya? Enggak, meninggal bang. Ditinggal meninggal. Iya, meninggal. Iya. Ibumu disuruh balik ke Islam lagi Iya. sama keluarganya. Nah, setelah menikah lagi, gimana? Bukan gitu. Awalnya kan Katolik orang ini, cuman dari keluarga mamanya itu dari Muslim. Terus mamanya nikah lah sama bapaknya itu jadi Katolik. Nah, bapaknya meninggal, terus setelah Mamanya meninggal itu kembali Islam. sama opungnya lah balik lagi Ke Islam. Nah, terus setelah Nikah dia lagi, balik, ibunya. mamanya nikah lagi lah sama orang Malaysia. Cuman Kristen. Katolik. Iya. Ya, akhirnya sekarang Kristen lagi ibunya gitu. Iya. Nah, Cuman- sekarang kamu, Cuman dia malah dia yang repot, aku yang nonton, aku yang ini, dia yang repot menanyakan itu. oh, iya. Iyalah, nggak ada yang salah. Aduh, iya. Inilah akibat kalau agama memang agama burung gitu. Tapi kalau aku balik ke agama aku yang dulu nggak ada yang salah kan bang. Ya itu Kristen, ya enggak? Ya nggak masalah lah balik ke Kristen. Cuman begini, Kristen itu, ya,
Kristen itu karena kita mengerti siapa yang kita sembah. Iya, jangan gara-gara aku bilang Bang CP. Ini bukan gaya hidup, Iya. bukan lifestyle. Tetapi Kristen itu adalah kita menghidupi Kristus dalam hidup kita. Itu yang penting. Kalau kamu kalungkan Kristus dalam hatimu, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah murtad. Iya. Gitu loh. 2014 aku meninggalkan Islam. Jadi bukan apa ya? Ketika aku belajar ternyata Islam senajis yang dulu aku berpikir Islam itu dari Allah, Islam itu adalah agama paling benar, Islam itu adalah sesuatu yang terbaik dari sisi Allah. Akhirnya aku iya aja selama ini. Tapi ketika aku belajar dari Christian Prince yang di Amerika Serikat sana, ketika aku belajar ternyata dalil-dalil yang beliau kasih tahu sama saya ternyata benar. Si Muhammad ini anjing kurang ajar ini. Ya bukan gitu loh Bang. Maksud aku gini juga. Aku juga kan dari kecil mama sama semua dari Kristen. Cuman malah dia yang ini menanyakan terus loh Bang. Iya, biarkan saya bercerita sama dia. Biarkan aku bercerita sama dia. Aduh sih aku lagi putus-putus lagi. Ya intinya perempuannya ini pacarnya punya ketertarikan, makanya dia malah tertarik gitu untuk bagian itu. Halo, kenapa limit itu? Ya pas kecil kan ngikut doang, ibunya balik ke Islam, malah anaknya jadinya tetenya ini jadi pindah ke Islam juga. Iya, halo El, buka dong mic-nya dong. Iya Bang. Iya, seandainya kamu putus dari pacarmu, kamu Islam lagi nggak? Halo. Iya, seandainya kamu ini pisah dari pacarmu, putus lagi itu, apakah kamu balik ke Islam lagi? Ya enggak. Itu ya. Makanya saya bilang, enggak gini Bang. Ntar dulu, maaf ya Bang ya. Malah lu jangan lebay-lebay, giliran aku kayak gini, menang-menang sama aku, lu ke yang aku percaya, lu lebay, iya gini. Udah aku bilang kok kayak gitu. Imani aja, iman lu tak bilang gitu kok. ya udah, biarkan aku sama mbaknya Bang ya. Oke. Ya begini, El, kenapa Komal saya ini menciptakan Kristen garis keras supaya kalau ada ajakan orang ataupun emak-emak di Komal ini punya putri pacaran sama laki-laki Islam atau punya anak laki-laki, beliau pacaran sama wanita Islam, biar disiram pakai air panas itu orang. Say no to Islam. Ya, say no to Islam. Karena Islam itu bukanlah menghidupkan manusia, tetapi bagaimana cara mematikan manusia. Saya greget loh sama Islam ini. Bodohnya nggak ketolongan. Bodoh banget Islam. Makanya kalau ada orang sekolah S1, S2, S3, ketika aku tanya agamamu apa, agama Islam, di saat itu dia kurendahkan kayak keset kakiku dia. Siapapun dia, mau itu dia orang jabatan tinggi, tai kucing, tai. Bodoh sekali dia itu. Itu kalau saya berpikir, karena dia bisa ditipu-tipu sama orang Yaman. Serius loh. Maka kalau kita kenaikkan orang Islam ke koman saya, sebutkan satu perbuatan baik Muhammad, banyak. Kaget saya, mau spot jantung, buat ngomong begitu, kayak mau berhenti jantungku. Banyak gitu loh. Tapi, sebutkan satu yang banyak itu. Sebentar. Dicari, pergi, menghilang loh. Ini orang-orang stres apa goblok ya? Kenapa mereka itu mau ditipu sama orang-orang Islam? Sakit jiwa orang ini.
Aku yang bertanya, sebutkan satu perbuatan baik Muhammad yang tertulis dalam kitabmu. Kalau ngomong itu kayaknya bibir itu banyak, kayak otomatis gitu. Udah kayak ada Ajinomoto, Molto, segala macam di mulutnya. Otomatis banyak gitu. Diminta satu dalilnya, pura-pura bobo, pura-pura ngopi, pura-pura di mute. Di mana dalilnya? Sebentar aku cariin. Akhirnya pergi kabur. Stres. Bodoh sekali. Itu sebabnya, jikalau Anda sekolah setinggi-tingginya, serah Anda, nggak apa-apa. Tapi kalau ku tanya, apa agamamu Islam? Di saat itu kurendahkan kamu, ku injak-injak kamu di situ. Karena kamu lebih rendah dari binatang. Seanjing-anjingnya anjing tidak akan mengkawini anak anjing. Itu kalau saya berpikir, karena para rasul, ketika Yesus utus untuk mengabarkan Injil, mereka meninggalkan keluarganya. Mereka menginjili karena dari hatinya. Semua kehidupan dunianya mereka tinggalkan. Mereka fokus kepada penginjilan. Thank you buat pausnya. Kurang banyak bro. Maka oleh sebab itu, ketika ada pedang di lehernya, apa kata Paulus? Aku sejengkal pun takkan mundur. Ya, apa kata Pak Petrus? Kalau mau kau selipkan aku silahkan. Mereka senyum karena hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Gak ada karena selangkangan, gak ada itu. Gak ada karena harta tahta wanita, gak ada itu. Itu hanya ada di Muhammad. Itu caranya berpikir cerdas. Oleh sebab itu, ya, kamu kapan mau dibaptis? Kapan mau masuk Kristen? Percepat-cepat. Udah ada rencana bang. Nunggu mama aku pulang. Mama aku kan pulang sama ayah itu bulan 3. Kenapa tunggu lama-lama? Belajar sekarang aja tunggu lama-lama. Ya nggak tahu bang. Di sana visanya turunnya bulan 3 bang. Visa? Maksudnya kan ayah aku kan punya usaha di sana gitu loh. Kan orang sana juga. Ya banyak usaha, maksudnya banyak undur waktu lah bang. Cuma ditetapkan itu bulan 3, iya. Iya. Jadi begini, kamu belajar di gereja terdekat di situ. Kamu katekisasi. Bang, bentar ya bang. Aku tuh udah sering ke gereja bang. Yang dekat daerah-daerah ini. Udah, maksudnya tuh udah belajar gitu loh, walaupun sedikit-sedikit iya di gereja itu. Kan boleh kan, maksudnya orang muslim masuk ke gereja itu boleh kan? Iya, udah Pak, zaman kudus juga. Belum. Oh, saya kira udah ngambil perjamuan kudus juga. Belum. Oke. Ya, katekisasi dulu ya. Iya bang. Oke. Thank you Kak Naya. Iya, jadi kamu harus katekisasi. Melompat terus. Iya, jadi lo harus katekisasi dulu, kayak perjamuan itu jangan diambil dulu ya. Iya bang. Nanti sakit nanti kamu kalau ngambil itu langsung. Belum baptis, belum di krisma. Oke. Ya, kamu punya gitar di situ. Enggak kamu punya. Punya gitar di situ. Enggak punya bang. Oh enggak enak. Oke. Lagu rohani apa yang kamu suka? Ku mau cinta Yesus itu loh bang. Selamanya. Oh, yakin kamu mau cinta Yesus selamanya? Iya. Kenapa tadi bro? Aku turun dulu lah ya bang. Oh tapi mau putarkan sebuah lagu gimana sih? Kau ini lawak-lawak juga. Katanya mau mutar lagu. Iya putar.
Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Tetap cinta Yesus selamanya. Tetap cinta Yesus selamanya. Ya, Bapak, Ibu Hel, bisa cari tempat yang Iya, sunyi. Bang. Ya, supaya kita berdoa, boleh? Izin saya mendoakan Ibu. Siapa nama kamu? Iya, iya boleh Bang. Ya, siapa namamu? Kenapa? Siapa? Wulandari. Wulandari, oke. Ya, begini Ibu Wulan, ya. Iya. Belum pernah baca Alkitab sebelumnya ya? Belum Bang. Oke, ya. Dengarkan saya baik-baik. Ya, di dalam Alkitab, Yesus pernah berfirman seperti ini. Seperti tukang periuk, seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Artinya, ketika kita ingin dibentuk oleh Tuhan, tanah liat itu adalah identik dengan manusia dari tanah. Di tangan tukang periuk adalah di tangan Tuhan. Tanah liat ketika dibentuk, dia itu dibentuk dengan sangat kasar sekali. Artinya begini, dia dipukul, diinjak, bahkan dibakar di tangan tukang periuk, menciptakan kendi yang indah, menciptakan pot yang indah, menciptakan segala sesuatu di tangan tukang periuk pasti yang indah. Artinya kita jika ingin dibentuk oleh Tuhan, kita akan diproses dalam hidup kita. Anda belumlah seorang Kristen sejati jika Anda belum mengenal kasih Kristus dalam prosesnya. Mengikut Kristus bukan masalah enak. Oh, orang Kristen enak, enggak. Ada proses hidup. Proses inilah yang mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Itu kalau orang yang benar-benar. Tetapi kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, proses hidup itu, dia menganggap itu suatu cobaan. Tetapi bagi orang yang mencintai Yesus, proses hidup itu adalah mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ada dua paradigma di situ. Satu adalah itu dia nikmati proses hidup itu, yang satu dia mundur, malah dia menyalahkan sesamanya, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan.
pasti ada hal yang pahit kamu rasakan. Jangankan kamu, saya sebagai orang Kristen, teman-teman orang Kristen, pasti ada proses hidup. Setiap proses itu takarannya beda-beda. Oleh sebab itu, orang yang percaya akan mengatakan, Tuhan, aku nikmati proses hidup ini. Aku menikmatinya. Aku percaya Engkau menguatkan kakiku, Engkau kuatkan pundakku, Engkau ada bersamaku melalui badai hidup ini. Itulah orang-orang Kristen sejati. Karena banyak orang-orang Kristen di sana ketika ada badai hidup yang terjadi dalam hidupnya, bahkan dia menyalahi, oh gara-gara kamu ini, oh gara-gara ini nih, gara-gara si anu nih, oh Tuhan itu mah tidak ada. Mereka menyalahkan orang lain, bahkan Tuhan mereka salahkan. Artinya sebagai orang Kristen kita harus memang sejatinya dibentuk oleh Tuhan seperti tanah liat di tangan Tuhan Kriuk. Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku, jadikan aku seperti apa yang Kau kehendaki. Itu orang Kristen. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Tidak pernah tanah liat itu komplain kepada tukang periuk. Ayo tukang periuk, pelan-pelannya kau pincet aku ya, supaya menjadi tanah yang empuk. Ayo tukang periuk, kalau kau bakar aku jangan kosong ya, tolong setengah kosong. Tidak ada itu. Kita juga manusia yang dari tanah, ketika dibentuk oleh Tuhan, Tuhan jadikan aku menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Tuhan, ukir hidupku Tuhan, karena aku tahu Tuhan, masa depan adalah masa depan yang indah, yang penuh dengan harapan. Biarkan dia mengukir masa depanmu yang indah. Ketika ada proses hidup, jadikan itu menjadi suatu motivasi. Aku tahu, aku adalah biji mata Tuhan. Tuhan lagi memperhatikan aku, Tuhan lagi mempromosikan aku. Itulah gaya hidup orang Kristen. Jadilah pribadi-pribadi laskar Kristus. Jangan mental-mental cemen. Harus kuat dalam Kristus. Paham Ibu El? Iya paham Bang. Nah itu dia. Ya. Jadi komal saya ini menciptakan garis keras. Bukan meledakkan diri sendiri, bukan. Garis keras itu adalah iman yang kuat. Iya Bang. Oke. Bang, Izin saya berdoa, boleh? Apa? Bentar Bang, boleh mau minta satu lagi nggak? Apa itu? Sebelum berdoa ya Bang ya. Aku mau minta setelin lagu Sungai Sukacitaku Bang. Oke. Boleh ya Bang ya? Boleh. Baru apa kamu? Baru Jawa Bang. Oke, iya. Kita satu dalam Kristus. Kamu Jawa, kamu Manado, kamu Batak, kau hitam, kau putih, apapun kamu. Iya. Kita satu dalam Kristus, oke? Oke Bang. Iya.